Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Teti. Kali ini kita tetap melanjutkan pembahasan terkait dengan kewirausahaan perempuan ya. Di dalam penelitian saya di tahun 2023. Kita akan tetap melanjutkan sampai dengan kita menemukan sebuah model pendekatan terhadap bisnis yang dikelola oleh perempuan, atau kita sebut saja istilahnya itu adalah kewirausahaan perempuan. Baik, sahabat UMKM, seperti biasa, salam semangat, berkarya, berani, dan juga inovatif. Baik, sahabat UMKM, seperti biasa juga saya selalu mengingatkan kepada seluruh sahabat UMKM di Indonesia, jangan lupa sebelum kita mulai, sahabat UMKM juga untuk subscribe dan juga like ya, dan juga komennya tentunya yang selalu ditunggu-tunggu di setiap sesi video yang tayang. Nah, baik, seperti biasa juga tadi sudah saya katakan bahwa dalam sesi kali ini kita masih berkutat di seputar kewirausahaan perempuan, dan kali ini saya akan mencoba sedikit menggambarkan hasil temuan saya terkait dengan kontribusi teknologi yang seringkali istilahnya itu kita sebut adalah TIO ya, pada bisnis wirausaha perempuan. Yang seperti kita ketahui bahwa teknologi secara umum itu kan sebetulnya merupakan kombinasi ya dari peralatan fisik serta pengetahuan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Nah, teknologi itu dipandang sebagai hasil interaksi dalam proses transformasi secara dinamis ya dari 4 komponen dasar pembangunan, yaitu ada technoware, ada humanware, ada infoware, dan juga ada orgaware yang kita sebut singkatnya atau yang kita sebut dan sering kita singkat itu sebagai TIO. Baik, nah istilah nilai teknologi contribution coefficient itu atau kita bisa disingkat TCC atau coefficient kontribusi teknologi ya, merupakan hasil akhir dari metode teknometrik yang kemudian diterjemahkan ke dalam skema penilaian untuk mengetahui klasifikasi tingkatan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari berbagai bidang yang telah dilakukan, menggunakan model teknometrik sebagai metode pengukuran tingkat komponen teknologi, itu diketahui bahwa metode teknometrik itu dapat diterapkan pada berbagai tingkatan skala industri ya. Jadi ada industri kecil, bisa kepada industri menengah, kemudian juga bisa pada industri yang besar, baik barang maupun jasa ya, serta memang juga dapat digunakan untuk melihat daya saing industri. Namun demikian sahabat UMKM ya, tingkat kontribusi teknologi yang diterapkan pada skala menengah ke bawah tentunya itu perlu mendapatkan perhatian lebih gitu ya, karena terbukti bahwa jenis usaha mikro itu sangat membantu kesejahteraan masyarakat ya. Nah, berdasarkan analisa di dalam penelitian ini, jika kita melihat dari tingkat kecanggihan teknologinya untuk usaha mikro yang dijalankan oleh para pengusaha perempuan secara umum itu masih terbatas. Nah, hal ini terlihat dari skor terendah untuk komponen technoware yang didapatkan pada proses produksi itu masih tergolong rendah teknologi gitu, baik untuk produk kuliner ya maupun untuk produk fashion ya. Nah, untuk posisi proses produksi juga terlihat masih dilakukan secara manual ya.
Meskipun seperti misalnya packaging, kemudian vakum gitu ya, alat vakum baik itu untuk bidang kuliner maupun bidang fashion itu sudah mulai nampak lebih baik gitu ya. Nah, itu dari sisi atau dari elemen technoware. Nah, kemudian kalau kita melihat dari komponen atau elemen humanware gitu ya. Nah, ini juga dirasakan masih sangat rendah. Selanjutnya, kalau misalnya kita melihat hasil perhitungan TCC ya, didapatkan nilai koefisien kontribusi dari usaha mikro, baik itu bidang fashion maupun bidang kuliner ya, dari pengusaha perempuan saat ini kondisinya sangat rendah sekali ya, yaitu ada skor sebesar 0,272. Dari nilai tersebut juga terlihat bahwa angka terkecil yaitu teknologi yang menunjukkan bahwa usaha mikro produk fashion dan kuliner saat ini juga masih rendah untuk adaptasi teknologinya, dan karena jenis usaha ini masih tergolong mikro juga, sehingga tentu saja adaptasi teknologinya itu belum cukup baik. Namun di sisi lain, untuk kedepannya perlu diperhatikan dari sisi teknologi, sehingga usaha yang dijalankan oleh para pengusaha wanita akan lebih cepat berkembang dan juga tentunya dapat memasuki pasar baru ya. Hal ini juga masih rendah adalah orgawel misalnya gitu, yaitu dari sisi organisasi memang jenis usaha mikro ini belum adanya pembagian tugas yang jelas, sehingga dari seluruh kegiatan masih dilakukan oleh para pengusaha perempuan, sehingga kedepannya perlu adanya spesialisasi sehingga lebih fokus dalam memperbesar usahanya. Nah, sementara untuk humanware sendiri dan juga infoware, kedua hal ini juga menjadi tulang punggung sebetulnya di dalam bisnis yang selama ini dijalankan oleh kewirausahaan perempuan. Seperti itu. Jadi memang secara keseluruhan gitu ya, poin tertinggi dari kewirausahaan perempuan bidang bisnis kuliner dan juga fashion itu yang paling baik gitu ya, itu dari sisi humanware dan infoware. Nah, sementara itu dari sisi teknologi dan juga dari sisi orgaware itu masih sangat kurang ya. Nah, ini menjadi perhatian yang harus betul-betul ditekankan lagi ya untuk kewirausahaan perempuan, bahwa jika kewirausahaan perempuan ingin berkembang, ingin sustain dan juga ingin dapat bersaing di era sekarang yaitu era digitalisasi, maka kewirausahaan perempuan itu harus bisa beradaptasi. Sahabat UMKM, temuan ini seperti biasa ya, merupakan perspektif yang berbeda dari temuan peneliti sebelumnya atau temuan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi memang sekali lagi tidak bisa digeneralisasikan, tetapi sahabat UMKM juga dapat memanfaatkan perspektif yang berbeda ini untuk dapat menciptakan inovasi dan juga peluang baru di dalam bisnis para sahabat UMKM di Indonesia gitu ya. Nah, segala persoalan maupun juga misalnya aspek-aspek yang memang perlu dikembangkan tentunya bisa diadopsi dari sumber manapun gitu ya, termasuk pada sumber saat ini gitu. Nah, untuk itu saya mencoba menuangkan beberapa hasil penelitian terkait tentang aspek-aspek dalam proses bisnis di dalam kewirausahaan perempuan gitu ya. Nanti terbagi dari berbagai macam atau di beberapa sesi yang kedepannya gitu ya setelah sesi hari ini. Nah, ini nanti kita akan kupas beberapa aspek sehingga nanti endingnya itu adalah kita dapat menemukan sebuah model pendekatan pengembangan dari kewirausahaan perempuan yang memang nanti penelitian itu dikhususkan untuk bidang fashion dan kuliner saja, yang skalanya itu adalah skala mikro dan juga kecil. Nah, sahabat UMKM, terakhir seperti biasa
saya ingin menyampaikan pantun dulu ya. Seperti misalnya gini, hadapi tantangan dengan senyuman. Setiap usaha akan ada hasilnya. Bersama kita ukir sejarah perempuan wirausaha, kita yang bersinar. Baik sahabat UMKM, demikian gambaran terkait tentang kontribusi teknologi pada kewirausahaan perempuan. Hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.